Bismillahirrahmanirrahim. Ada gangguan sedikit ya. Jadi HP-nya ngedrop. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah bertanya kalian semua an asya, tentang sesuatu, intubda, apabila dijelaskan apa asya, lakum, kepada kalian, tasukum, malah menjelekkan apa asyakum, kepada kalian. Nazalat, turun apa ayat ini, fi rajulin, tentang seorang laki-laki, seala yang bertanya siapa rajul, man abi, siapa ayahku. Ruya diriwayatkan annahu, apa sungguhnya Rasulullah alaihi salam, qama, berdiri, yaumani, suatu hari, tu'rafu, yang diketahui, al-ghadabu, apa kemarahan, fi wajhihi, dari wajahnya Nabi. Jadi suatu ketika Nabi itu berdiri di atas mimbar menjelaskan tentang kiamat. Kemudian Rasulullah faqala, kemudian bersabda Rasulullah, la tas'aluni an syai'in illa amba'tukum. La tas'aluni, tidak bertanya siapa kalian nih kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, illa amba'tukum, kecuali akan menjawab siapa saya kepada kalian. Jadi suatu ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar, sahabat merasakan dari wajah Rasulullah bahwa Rasulullah itu sedang marah. Karena Rasulullah pada saat seperti itu, pada saat marah itu, sahabat ini nangis. Diceritakan dalam hadis itu, menangis sahabatnya. Rasulullah bersabda, ayolah kalian tanya kepadaku dan aku akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Ya, tahu-tahu kok ada laki-laki bertanya begini. Faqama, kemudian berdiri, rajulun, siapa seorang laki-laki. Faqala, kemudian berkata siapa laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abi, siapa ayahku. Ini kan pertanyaan tidak penting, bertanya ayah. Rasulullah dari awal menjelaskan tentang kiamat, menjelaskan bagaimana kiamat nanti akan terjadi apa kiamat, tapi waktunya kapan kan tidak tahu. Rasulullah tentang menjelaskan tanda-tanda kiamat, kok tahu-tahu ada orang berdiri bertanya, man abi, siapa ayahku ya Rasulullah. Karena Rasulullah kan bersabda begini, ayolah kalian bertanya kepadaku dan aku pasti menjawab pertanyaan kalian. Tahu-tahu ada laki-laki bangun, siapa ayahku Rasulullah. Ingin menguji Rasulullah ya. Qala, bersabda Rasulullah, abuka, adapun bapakmu, Hudzafa, ialah Hudzafa. Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak ada gunanya dijawab, sebenarnya tidak apa-apa. Kemudian setelah kasus ini fanazalat, kemudian turun apa ayat tadi itu. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu, al-ayah itu turun ketika terjadi kasus laki-laki Ibnul Hudzafa ini bertanya kepada Rasulullah tentang ayahnya. Dijelaskanlah, ayahmu ya Hudzafa begini. Wa fil baba ini, dan di dalam dua bab ini, riwayatun ukharu, adapun beberapa riwayat ukharu yang lain. Wa qala Ibnu Abbas fi su'ali Bani Israila, tentang pertanyaannya Bani Israil, an sifatil baqarah, tentang sifat-sifat sapi. Lau dzabahu baqaratan ma la ajza'atkum. Lau dzabahu, seandainya menyembelih siapa Bani Israil, baqaratan ma, kepada sapi apa saja, la ajza'at, niscaya cukup apa baqarah itu hum, kepada mereka. Walakin, akan tetapi, syaddadu, memberatkan siapa mereka, sehingga fasyaddada, maka memberatkan Allah siapa Allah alaihim, kepada mereka. Wahada, adapun ini, yubayyin, menjelaskan apa hada, anna su'alahum, kepada sungguhnya pertanyaan mereka Bani Israil, lam yakun, ialah tidak ada, fihi, di dalam soal, faidatun, apa faidah. Jadi seandainya Bani Israil itu menyembelih sapi apa saja, cukup sebenarnya. Seandainya mereka tidak bertanya yang seperti apa warnanya, usianya yang gimana, seandainya nggak bertanya seperti itu, nyembelih sapi apa saja cukup. Tapi karena mereka masih bertanya sehingga diberatkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan mereka ada guna. Jangan banyak tanya. Dan kepada orang yang banyak tanya itu jangan dijawab semua, jawab yang penting-penting saja. Wala hadal makna, dan berdasarkan hikmah ini, yajri, mengalir, al-kalamu, apa pembahasan, fil ayati, tentang ayat, qablaha, sebelumnya ayat,
indaman di sisi orang. Rawa yang meriwayatkan siapa man annal ayat bahwa sungguhnya ayat nazalat jelah turun apa ayat fiman tentang orang salah yang bertanya siapa man ahajjuna hadza li'amina amlil abad. Ahajjun apakah haji kita yang ini hadza yang ini li'amina untuk tahun ini saja, untuk tahun kita yang ini, amlil abad atau cukup untuk selamanya. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdilakum tasukum itu ada yang ulama meriwayatkan bahwa ayat itu turun ketika ada orang bertanya seperti ini kepada Rasulullah. Hajiku yang saat ini nih Rasulullah, cukup untuk tahun ini saja apa cukup untuk selamanya? Faqala kemudian menjawab siapa Rasulullah alaihi salam, lil abad ya untuk selamanya. Walau kuntu seandainya kuntu menjawab tuh siapa saya na'am kepada na'am lawajabat niscaya wajib apa haji itu. Jadi ini kan tidak ada gunanya, ngapain masih bertanya hajiku ini cukup untuk tahun ini atau untuk selamanya, karena Rasulullah sudah nggak dijelaskannya, sudah selama nggak disuruh haji berkali-kali ya cukup satu kali. Hanya Rasulullah dijawab ya untuk tahun ini saja, maka haji itu akan wajib tiap tahun gitu. Wafi diriwayati dan di sebagian beberapa riwayat hadis Rasulullah bersabda begini, "Fadaruni ma taraktu." Maka biarkanlah olehmu ini kepadaku makan sesuatu taraktu yang telah meninggalkan tu siapa saya kamu kepada kalian. Fa inna ma halakah karena hanya saja telah hancur man siapa kaum siapa umat karena yang ada siapa man qablakum sebelum kalian. Kenapa mereka hancur? Bikasrati su'alihim disebabkan terlalu banyak tanyanya mereka kaum anbiya'ahum kepada para nabi mereka. Al-hadis. Ketika ada orang bertanya hajjuna hadza li'amina amlil abad, Rasulullah langsung menjawab, sudah biarkan saja seperti apa yang saya perintahkan, jangan terlalu banyak tanya, karena kaum yang sebelum kalian itu hancur disebabkan mereka banyak tanya seperti Bani Israel itu. Jadi jangan terlalu banyak tanya. Kalau mau bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang berfaedah, yang ada kaitannya dengan amal dunia dan atau amal akhirah gitu. Wa innama soaluhum hanya saja adapun pertanyaannya Bani Israil huna di sini ziyadatun adalah ziyadah. La faidata amalin, tidak ada faedah perbuatan fiha di dalam ziyadah. Tidak ada faedahnya sama sekali. Itu hanya tambahan ziyadah. Sisipan saja. Jadi gak ada faedahnya pertanyaan itu. Liannahum karena sungguhnya mereka Bani Israil, lau sakatu seandainya mereka diam, lam yakifu an amalin mereka tidak akan berhenti an amalin untuk melakukan. Artinya seandainya mereka diam, mereka masih bisa mengamalkan gitu. Tidak bingung. Gitu. Lau sakatu lam yakifu an amalin. Seandainya mereka diam, mereka tidak terhenti untuk mengamalkan. Artinya mereka akan masih bisa mengamalkan seandainya diam. Seandainya tidak banyak tanya kan mereka tetap bisa mengamalkan itu. Wa min huna dan dari sini dari kasus ini naha melarang siapa Rasulullah alaihi salam an qila wa qala wa kathratis su'al. Dari qila bertanya wa qala dan berkata wa kathratis su'al dan banyak tanya. Jadi ada hadis naha Rasulullah an qila wa qala wa kathratis su'al. Rasulullah melarang tentang banyak tanya, banyak menjawab. Lianna karena sungguhnya qila wa qala wa kathratis su'al itu madinnatus su'al amma la yufid. Adalah tempat dugaan terjadinya pertanyaan amma tentang sesuatu la yufid yang tak ada faedahnya apa benar. Jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak bicara. Waqad sa'alan sungguh bertanya kepada Nabi Jibril siapa malaikat Jibril anis saat tentang kiamat. Faqala kemudian menjawab siapa Nabi mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ma tidak ada al-mas'ul siapa orang yang ditanyakan anha tentang kiamat bi'a'lama ia lebih tahu minas sa'il ketimbang yang bertanya. Ketika Jibril bertanya tentang kiamat kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Yang ditanyakan tak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Fa-akhbaro maka mengabarkan siapa Nabi kepada Jibril anna kepada sungguhnya laisa tidak ada indahu ialah di sisi Nabi
min dalika tentang kiamat ilmu apa pengetahuan. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwa Rasulullah tak tahu apa-apa tentang kiamat. Dari adapun hal tersebut yubayyinu ialah menjelaskan apa tadi? Anna su'ala anha kepada sungguhnya bertanya anha tentang kiamat la ta'allaku ialah tidak ada kaitan bihi tentang soal taklifun apa taklif. Ketika Rasulullah menjawab mal mas'ul, yang ditanya tak lebih tahu dibandingkan yang bertanya tentang kiamat. Ini kan Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah tak tahu apa-apa tentang kiamat. Nah, kejadian ini menunjukkan bahwa mengetahui kiamat itu bukan sesuatu yang ditaklif, bukan sesuatu beban. Tak harus diketahui kiamat itu, tapi harus diyakini. Walamma kana akan tapi walamma kana ketika ada yang bani ialah terbangun ala zuhuri amaratiha atas tampaknya tanda-tanda kiamat al-hadru apa waspada minha dari amarah wa minal wuku'i dan waspada minal wuku'i dari terjerumus fil af'al ke dalam perbuatan-perbuatan allati perbuatan hiadat adapun allati min amaratiha termasuk dari tanda-tanda kiamat warruju'u dan kembali ilallahi kepada Allah indaha ketika kiamat akhbarahu maka menceritakan siapa Nabi hu kepada emak bidzalika dengan tanda-tanda itu. Atau akhbarahu menceritakan siapa malaikat Jibril hu kepada Nabi bidzalika kepada kiamat itu, kepada amarat. Jadi kiamatnya enggak dijelaskan, tapi yang dijelaskan adalah tanda-tanda kiamatnya. Kenapa kok bukan kiamatnya yang dijelaskan? Kenapa kok tanda-tandanya? Karena tanda-tanda kiamat itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Seperti banyak pembunuhan, banyak persidangan, ini kan tanda-tanda kiamat. Sehingga orang akan meninggalkan hal-hal ini. Tidak akan membunuh, akan takut. Tidak akan berzina, akan takut. Di samping juga hukumnya dosa. Jadi yang dijelaskan adalah tanda-tanda kiamatnya, bukan kiamatnya. Karena kalau menjelaskan kiamat, tak ada manfaatnya. Karena tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung kalau kiamat itu sendiri. Tapi kalau tanda-tanda kiamatnya, itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sehingga itu yang dijelaskan oleh malaikat Jibril. Tsumma khatama kemudian menyelesaikan siapa Nabi Muhammad alaihissalam dalikal hadis kepada hadis itu bita'rifihi dengan cara memberitahunya Nabi Umar kepada Sayyidina Umar anna Jibril sesungguhnya malaikat Jibril atahu telah datang siapa malaikat Jibril hum kepada mereka sahabat liyu'allimah untuk mengajarkan siapa malaikat Jibril hum kepada mereka sahabat dinahum tentang agama mereka sahabat. Fasahha maka benar idan ketika itu anna min jumlati dinihim sesungguhnya ia termasuk jumlah dari agama mereka fi fasli su'ali anis saati ketika menguraikan pertanyaan tentang kiamat annahu adapun sesungguhnya sa'an mimma ilah termasuk la yajibu tidak wajib al ilmu apa mengetahui bihi terhadap ma annahu kepada sungguhnya as-su'al anis sa'ah mimma termasuk sesuatu ya la yajibu yang tidak wajib al ilmu apa mengetahui bihi terhadap as-su'al anis sa'ah. Jadi bertanya tentang kiamat itu bukan sesuatu yang wajib diketahui karena tak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Makanya dari hakikat kiamat berpaling kepada amaratul kiamat, amaratul sa'ah. Karena amarahnya itu yang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Ini bermaksud siapa saya ilmu zaman ityaniha akan ilmu waktu terjadinya kiamat itu tidak wajib mengetahui itu dan tidak ada gunanya juga. Walitanabbah maka ingatlah engkau lihadal makna akan hikmah ini fil hadis di dalam hadis wa faidati su'alihi dan faedah pertanyaannya malaikat Jibril lahu terhadap Nabi anha tentang kiamat. Waqala kemudian bersabda siapa Nabi, ini sabdanya Nabi ya, ini perlu kalian perhatikan. In a'dhaman nasi jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi.
Inna a'dzaman nasi jurman, sesungguhnya paling besarnya manusia. Apanya? Jurman, dosanya. Man adalah orang. Sa'alah yang bertanya, siapa man? An syai'in, tentang sesuatu. Lam yuharram, yang awalnya tidak diharamkan. Akan tetapi fahurrima, kemudian dia diharamkan. Min ajli mas'alatihi, disebabkan pertanyaannya dia. Orang yang paling besar dosanya adalah bertanya tentang sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, akan tetapi kemudian menjadi haram karena dia banyak tanya. Semisal di pondok ada aturan. Aturan ini awalnya tidak dibuat, artinya tidak apa-apa melakukan ini. Tapi karena sering banyak ditanyakan, banyak didiskusikan, akhirnya muncullah aturan tidak boleh. Nah itu yang paling banyak dosanya. Orang yang mendiskusikan sesuatu, orang yang menanyakan sesuatu yang awalnya boleh, tapi karena sering ditanyakan oleh dia menjadi tidak boleh. Nah orang ini yang banyak dosanya. Man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Orang yang sering bertanya tentang sesuatu yang awalnya tidak haram, tapi kemudian itu diharamkan karena dia sering ditanya. Itu dosa besar itu. Min a'dzaman nasi jurman, orang yang paling besar dosanya. Wa huwa, adapun hadis mimma ialah termasuk sesuatu nahnu yang adapun kita fihi di dalamnya. Termasuk dalam hadis ini adalah pembahasan yang sedang kita kaji ini. Fa innahu, karena sungguhnya idza lam yuharram, apabila tak diharamkan, fama faidatus su'ali anhu, fama maka adapun apa faidatus su'ali, adapun faedah dari pertanyaan tentang ummah itu, bin nisbati dikaitkan ilal amali, kepada perbuatan. Kalau memang awalnya nggak diharamkan, ngapain ditanya? Tidak ada gunanya. Orang yang paling besar dosanya itu adalah orang yang bertanya sesuatu yang awalnya tidak dilarang, tapi kemudian menjadi dilarang sebab dia. Wa qara, dan membaca Umar ibn Khattab, siapa Umar ibn Khattab, wa fakihatan wa abba, kepada ayat wa fakihatan wa abba. Wa qala, dan berkata siapa Sayyidina Umar, hadhihi al-fakihatu, hadi adapun ini al-fakihatu adalah buah-buahan. Faman abbu, maka apa al-abbu, adapun abbu itu. Jadi Sayyidina Umar bertanya, wa fakihatun wa abba. Kalau fakihah saya tahu, buah-buahan saya tahu. Tapi abbun itu apa? Apa yang dimaksud abba dalam Al-Quran? Apa sih fungsinya bertanya itu? Abba itu buah apa? Yang penting sudah tahu bahwa abba itu bagian dari buah, itu sudah cukup. Cuma kalau kemudian berkata siapa Sayyidina Umar, nuhina, dilarang siapa kita anit takallufi, dari memaksakan kehendak. Jadi jangan terlalu takalluf, jangan terlalu memaksakan sesuatu. Yang di Al-Quran itu maknanya sudah mujmal, ya sudah pasrahkan ke Allah. Jangan terlalu dikaji, didalami, tidak ada gunanya. Selama itu tidak ada kaitannya dengan amalul mukallaf. Kalau berkaitan dengan amalul mukallaf yang bersifat fikih, tidak apa-apa di dalamnya. Sama dengan kasusnya Sayyidina Umar ini. Bertanya tentang abba, apa itu abba? Ya tidak ada gunanya. Malah Sayyidina Umar bilang sendiri, wah kita kan dilarang untuk takalluf, tidak usah ditanyakan. Yang penting tahu bahwa abba itu adalah bagian dari buah-buahan. Wa fil Qur'anil Karim, dan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Al-ayat. Wa hadza, adapun ini biasa bidzahiri, dari segi zahir. Adapun ayat ini dari segi zahir yufidu, menunjukkan apa hada, annahum, kepada sungguhnya mereka, lam yujabu, tidak dijawab sama mereka. Wa anna hada, dan sungguhnya ini mimma, termasuk sesuatu, la yahtaju, yang tidak butuh, ilahi, kepada ma fit taklifi, di dalam la yuhtaju, yang tidak dibutuhkan, ilahi, apa ma fit taklifi, di dalam taklif. Waruya, dan diriwayatkan anna ashaban nabi, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi, malu mallatan, sedang bosan siapa sahabat, mallatan, dengan benar-benar bosan. Faqalu, kemudian berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisna, jadi coba berceritalah kepada kami. Ketika sahabat itu bosan, kemudian sahabat itu merasa bosan, kemudian mereka itu bilang kepada Nabi,
Ya Rasulullah hadisnya, wahai Rasulullah coba ceritalah sesuatu kepada kami. Meriwayatkanlah hadisnya kepada kami. Fa'anzalallahu kemudian menurunkan sabda Allah Ta'ala kepada ayat Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Allah menurunkan ahsanal hadis kepada paling baiknya hadis kitaban berupa apanya kitaban kitabnya mutasyabihan yang harmoni yang sesuai antara satu ayat ke ayat yang lain kan sesuai itu mutasyabihan. Ketika para sahabat merasa bosan dan mereka meminta kepada Rasul, ya Rasulullah cobalah meriwayatkan hadis kepada kami kata sahabat. Maka Allah turunkan ayat hadis yang paling baik ya Al-Quran. Ngapain minta hadis kepada Rasulullah? Kalau bosan baca Quran gitu. Al-ayat wa huwa adapun hadis ini kan nasih seperti penegasan firraddi untuk menolak alaihim terhadap mereka fima tentang sesuatu sa'alu yang minta siapa mereka sahabat. Wa annahu dan sungguhnya la yang bagi ta'la ya as-su'alu apa meminta illa kecuali fima di dalam sesuatu yufidu yang berfaedah apa ma fit ta'abbudi lillahi berfaedah kepada beribadah kepada Allah. Cuma kemudian melu bosan siapa sahabat malatan dengan benar-benar bosan. Faqalu kemudian berkata siapa sahabat hadisna riwayatkanlah hadis olehmu kepada kami hadisan kepada suatu hadis faqal hadis yang keindahannya di atas hadis wadunal Quran tapi masih di bawah Quran. Panazalat maka turun surat Yusuf apa surat Yusuf tadi. Kemudian turun apa surat Yusuf. Turunlah surat Yusuf ketika ada sahabat yang seperti ini. Undur renungkanlah al hadisa kepada hadis ini fi fadail Quran li Abi Ubaid di dalam kitab Fadail Quran karangan Abi Ubaid. Wa ta'ammal dan renungkanlah olehmu khabar Umar kepada ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ma'adobi bersama Dobi. Di teks lain Sobi ada Dobi ada yang Sobi. Fi soalihi di dalam pertanyaannya Dobi annasa kepada manusia annasyi'a tentang beberapa hal di Al-Quran dari Al-Quran. Tapi hal itulah yang bani yang tak terbangun alaiha di atas asya hukum taklifiyun apa hukum taklifi. Dulu di masa Sayyidina Umar ada sahabat ada orang namanya Dobi. Dobi ini sering mempermasalahkan Al-Quran, tapi masalah-masalah yang tak ada kaitannya yang tak berkonsekuensi langsung kepada amalul mukallaf, kepada hukum taklif. Sehingga oleh Sayyidina Umar dimarahi. Ada satu riwayat Dobi ini oleh Sayyidina Umar diikat di pelepah kurma ya, di pohon kurma, dipukul oleh Sayyidina Umar. Lah karena sering bertanya tentang Al-Quran dan pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna itu. Oleh Sayyidina Umar dihukum, ditaruh di pelepah kurma, diikat, dipukul. Ketika luka ditinggalkan. Nanti ketika lukanya sembuh didatangi lagi dipukul lagi. Ketika luka ditinggal lagi, sembuh didatangi lagi. Sehingga suatu ketika Dobi ini bilang kepada Sayyidina Umar, fa idza aradta an qataltani faqtulni. Kalau kamu ingin membunuhku, langsung bunuh sekarang. Fa in aradta an tudawiyani fa inni bari'un. Atau fa inni bari'un. Kalau kamu ingin mengobatiku, saya sudah sembuh, katanya si Dobi. Kalau kamu ingin bunuh saya, ya silakan bunuh sekarang masih belum. Tapi kalau kamu ingin mengobati saya sebenarnya sudah sembuh, maka lepaskan saya. Itu hukuman Sayyidina Umar kepada orang yang terlalu mempermasalahkan Al-Quran, padahal tidak ada kaitannya dengan hukum taklifi. Wa ta'di ba Umar dan pendidikan Sayyidina Umar lahu terhadap Dobi ini. Waqad sa'ala dan sungguh bertanya Ibnul Qawwa siapa Ibnul Qawwa Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib an wadzariyati darwa tentang ayat wadzariyati darwa wal hamilati wiqra ila akhirih. Wa qala kemudian berkata lahu kepada Ibnul Qawwa Aliun sahabat Sayyidina Ali wailak celakalah engkau sal tanyalah oleh mutafaqquhan karena ingin paham walatas al dan janganlah bertanya siapa engkau ta'annutan karena ingin menguji, karena ingin memojokkan orang.
Katanya Sayyidina Ali berkata begini kepada Kawwa ketika bertanya tentang ayat ini. Kalau ingin bertanya, bertanyalah karena kamu ingin paham. Jangan bertanya karena kamu ingin memojokkan orang lain. Jangan seperti itu. Kamu celaka kalau seperti itu. Jadi kalau bertanya itu istifhaman, bukan muta'annitan. Bertanya karena ingin paham. Tafakkur. Bukan karena muta'annit. Bukan karena ingin memojokkan yang ditanya. Tak boleh itu. Ketika ada orang bertanya seperti itu, ya tidak usah dijawab. Summa ajabahu, kemudian menjawab Sayyidina Ali kepada Ibnul Qawwa. Faqala, kemudian berkata siapa lahu kepada Sayyidina Ali Ibnul Qawwa, Ibnul Qawwa. Afara'aita as-sawad alladhi fil qamar? Apakah kamu melihat as-sawad kepada titik hitam alladhi titik hitam fil qamar yang ada di bulan? Faqala, kemudian berkata Sayyidina Ali, a'ma sa'alan amya. Orang buta bertanya kepada orang buta. Summa ajaba, kemudian menjawab Sayyidina Ali kepada Ibnul Qawwa. Summa sa'ala, kemudian bertanya sahabat Ibnul Qawwa kepada Sayyidina Ali an asya, tentang sesuatu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis tulun, adapun panjang. Hadisnya panjang. Waqad kana Malik, dan ada siapa Malik bin Anas, yakrahu, ialah tidak suka siapa Malik bin Anas, Imam Malik maksud, al-kalama, kepada pembahasan fima, di dalam sesuatu laisa, yang tidak ada tahtahu, di bawahnya amalun, apa perbuatan. Imam Malik sendiri tidak suka membahas sesuatu yang tak ada konsekuensi amalnya, yang tak berkaitan langsung dengan amal perbuatan mukallaf. Wayaki, dan menceritakan sahabat Malik bin Anas karohiyatahu, kepada ketidaksukaannya Malik bin Anas aman, kepada orang taqaddama yang telah lalu, apa aman. Wa bayan ada istisna fi wa ba'lam bisab al-fatihah.